Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak GG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas soal UN Matematika SMP tahun 2019. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel dari Pak GG dan like serta komen. Kita langsung masuk kepada soalnya. Yang pertama, urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,58 adalah. Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya semuanya kita jadikan pecahan desimal kalau menurut Pak Gigi ya. Berarti ada 0,6. Yang kedua 55%, kita buat 55%. Yang ketiga 2/3, yang keempat 0,58. Ini sudah. Yang kedua 55% berarti 55/100 atau 0,55. Sedangkan 2/3 ini adalah 2 dibagi 3 ya. 2 bagi 3. Ini 0 kali 6 18 26 dan seterusnya ya. Berarti 0,66. Ini udah 0,58. Ini kita tambahkan 0 lagi supaya dua angka di belakang koma. Di sini kita urutkan dari terkecil. Yang paling kecil ini adalah 0,5. Yang pertama, yang kedua 0,58, yang ketiga 0,6, yang keempat adalah 2/3. Ini yang paling besar. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 2. Nilai dari 3/3 pangkat negatif 2 adalah. Jadi kalau pangkatnya negatif dia menjadi positif, tapi dia dibuat di bawah, misalnya adalah A pangkat min N. Ini sama aja 1/A pangkat N. Jadi kita rubah seperti ini bentuknya. Kita buat 3/3 pangkat negatif 2, dia sama dengan 1/3 pangkat 2 ke bawah jadi positif. Sekarang kita pangkatkan. 1/3 pangkat 2 itu 9, akar 3 pangkat 2 dia akarnya hilang, jadi 9 kali 3 27. 1/27. Jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 3. Di sini ada bentuk akar, ini perkalian, yang ini tambah. Nah, ini harus hati-hatinya di sini ya. Ini hati-hatinya di sini. Hati-hatinya. Sekarang kalau kali ini tinggal kita kalikan saja. Ini bisa 7 kali 8 langsung bisa, atau kita rubah dulu 8-nya menjadi lebih sederhana. Kita sederhanakan. 3/7 akar 8 ditambah 5/14. Sekarang akar 8 ini menjadi 8 itu kalau kita faktorkan dia menjadi 2 kali 4. Nah ini ya, 2 kali 4. 4 ini kan kalau akar 4 nya kan 2. Jadi kita arahkan ke bentuk ini. Jadi di sini jadinya akar 4 kali 2 ditambah 5/14. Kita biarkan. Ini 3/7, akar 4 2, berarti 2/2 ditambah 5/14. 3 kali 2 6, 7 kali 2 14, 6/14 ditambah 5/14. Kalau dia sudah akarnya sama, baru kita bisa jumlahkan bilangan pokoknya. Berarti 6 tambah 5 menjadi 11/14. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 4. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal tidak dijawab.
Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Banyak soal yang jawab Amir dengan benar adalah, ini misalnya X adalah benar, Y adalah salah. Ini nilainya positif 4, ini negatif 2. Kalau tidak dijawab dia negatif 1. Sekarang dia Amir hanya menjawab 48 soal, berarti X ditambah Y sama dengan 48. Selanjutnya dia skornya 100 ya, berarti dia 4X, karena positif nilai benar itu 4, sedangkan nilai salah dia negatif 2, negatif 2Y ditambah dia 48, berarti ada 2 soal yang tidak dijawab, berarti negatif 1 kali 2 sama dengan 100. Ini 4X dikurang 2Y sama dengan 100 ditambah 2 jadinya, negatif 2 pindah ke kanan jadi positif, berarti 102. Ini kita bagi 2, berarti 2X dikurang Y sama dengan 51. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Ini kita eliminasi ya, eliminasi di sini, berarti dia 2X kurang Y sama dengan 51. Yang kedua X tambah Y sama dengan 48. Ini karena yang ditanya adalah X yang benar, jadi ini kita tambahkan supaya Y nya habis. 2X tambah X 3X, ini habis, ini berarti 99, berarti X sama dengan 99 dibagi 3, dapatlah 33. Jadi yang benar 33 soal, jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 5. Di sini, apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah, berarti harinya hari apa gitu ya. Kita buat dulu. Mei itu bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu ada 31. Ada 31. Sedangkan Juni itu ada 30. Ini ada 31. Sedangkan tadi di sini yang Agustus kan tanggal 17 ya. Sekarang kita jumlahkan yang ini, kita jumlahkan dulu. Berarti ini kita jumlahkan yang full kan yang ini ya. Berarti 61 tambah 31 tambah 17. Berarti ini 109 dikurang tanggal 2 ya. Berarti ada 107. 107 dibagi 7. Karena dia 1 minggu itu 7 hari. Kita bagi kali 1, 7, 37 kali 5, 35 dikurang. Nah, sisa 2. Kalau tanggal 2 Mei itu hari Selasa, berarti tanggal 17 Agustus itu hari 2, berarti ini sisanya 2, ini sisanya. Berarti setelah Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis. Jawabannya yang B. Di sini yang perlu pakai tekankan di sini adalah kita cari dulu jumlah harinya, baru dikurangkan dengan tanggal di mana hari itu ditentukan harinya, baru dibagi 7 karena 1 minggu ada 7 hari. Setelah itu berapa sisanya, itu baru kita jumlahkan. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari, banyak pekerja yang harus ditambah adalah, ini yang perlu kita ingat adalah pertanyaannya di sini banyak pekerja yang harus ditambah. Ini yang harus kita ingat ya. Yang pertama kita buat dulu.
Kalau dia 49 hari, dia 64 pekerja. Sedangkan dia pingin cepat, berarti 28 hari berapa gitu ya. Ini artinya waktunya semakin besarnya ke sana, yang ini tenaganya semakin banyak. Ini waktu W, ini banyak bekerja. Ini perbandingan tak senilai. Kalau tak senilai caranya adalah atas kali atas bagi bawah. Jadi X sama dengan 64 dikali 49 dibagi 28. Ini caranya adalah kebanyakan kita mengerjakan dikalikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau Pak GG sarankan kita coba pembagiannya terlebih dahulu. Ini misalnya 28 dengan 64 ini sama-sama bisa dibagi 8. Ini hasilnya 8. Oh, bagi 4 dulu ya. Bagi 4 ini hasilnya 7. Ini maaf ya, bagi 4 berarti 1, sisa 2 berarti 16 ya. 16. 49 bagi 7 dapatlah 7. Berarti 16 kali 7, 7 kali 6 2, sisa 4, 7 kali 1 7 tambah 4 11. Artinya ada 112 pekerja. Nah, ingat ke pertanyaan awal, banyak pekerja yang harus ditambah, berarti dikurang dengan pekerja awal 64. 12 kurang 4 ada 8, 10, tidak ada 48 pekerja. Artinya yang harus ditambah adalah 48 pekerja supaya jumlah pekerjanya adalah 112. Yang perlu kita ingat pertanyaannya soal tersebut. Jawabannya yang B. Soal nomor 7. Diketahui A 2/3 I dan I 2/5 R. Perbandingan A, I, dan R adalah, ini soal perbandingan. Kita buat A sama dengan 2/3 I, sedangkan I 2/5 R. Ini kita buat A banding I, berarti 2/3. I banding R 2/5. Jadi kalau kita buat sini A banding I, dia 2/3. I banding R, dia 2/5. Kata kuncinya di sini, di I kata kuncinya. Jadi kita harus menyamakan I-nya. I perbandingan dengan A dengan I perbandingan dengan R itu harus sama. Artinya ini kita cari KPK-nya. 3 dengan 2 KPK-nya 6. Ini 6. Kesini dikali 2, berarti di sini kali 3. Berarti ini juga dikali 2. 2 kali 2 4. Ini kali 3, 5 kali 3 15. Jadi perbandingan A, I, dan R, ini I-nya 6, A-nya 4, R-nya 15. 4 banding 6 banding 15. Jawabannya yang C. Di sini kata kuncinya yang ingin Pak Gigi sampaikan adalah kuncinya di sini. I-nya dia harus sama. Jadi bentuknya soal seperti apa? Kata kuncinya harus ada yang sama. Ketika ada sama, kita bisa menentukan perbandingannya. Kita lanjut nomor 8. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Denah kantor digambar pada kertas ukuran 10 kali 8 cm. Skala yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah, di sini ada 25 meter dikali 20 meter. Di sini 10 cm kali 8 cm. Ini sama saja, sebenarnya kita ambil yang panjang boleh atau yang lebar juga boleh. Kita bandingkannya dari yang kecil ya, 10 cm berbanding 25 meter ya. Ini kita jadikan cm, 10 cm 25 meter ke cm, dia turun 2 kali. Kalau turun 2 kali dia ditambah 0 2. Nolnya coret. Ini cm-nya udah coret, udah sama ya. Jadi 1 berbanding 250. Jadi jawabannya yang
yang D. Kata kuncinya di sini adalah perbandingannya harus sama, dimulai perbandingan kecil berbanding besar. Jadi skala itu gambar pada kertas dibandingkan dengan ukuran kenyataannya. Lanjut nomor 9. Diketahui rumus suku n suatu barisan adalah UN 10n tambah 3 ya. Di sini berarti UN 10n ditambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan suku ke-24 adalah berarti yang adanya U22 ditambah U24. Langsung kita masukkan saja, kita ganti n-nya 10 kali 22 ditambah 3 ditambah 10 kali 24 tambah 3. Ini ada 10 nya, kita keluarkan 10, berarti ada 22 ditambah 24, 3 tambah 3 6. 10 ini 46 tambah 6, 10 kali 46 460 tambah 6 dapatlah 466. Jawabannya yang B. Kalau seperti ini langsung saja, tinggal kita masukkan saja rumus suku KN-nya dengan nilai dari suku KN tersebut. Soal nomor 10. Ani menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000. Lama Ani menabung adalah, kita cari bunganya dulu, besar bunganya ya. Besar bunganya berarti dia 992.000 dikurang 800.000, dapatlah 192.000. Ini kurang ini besar bunganya. Selanjutnya kita akan cari banyak bunganya, berarti dia n bulan per 12 bulan karena dia per tahun ya. Kita kali 16% per tahun dikali tabungan awalnya 800.000 sama dengan 192.000. Ini duit bunganya. Ini kita sederhanakan, 100-nya habis, 1000-nya juga habis. Kita sederhanakan ini dengan ini, 12 dengan 8 juga boleh. Ini tinggal 2, ini tinggal 3. Baru kita n sama dengan, ini kita kali sini ya, berarti 192 dikali 3 per 16 dikali 2. Coret, berarti 9, 18, 12 berarti 6. 96 kita bagi dengan ini, dengan 16 kali 6 ya. Ini hasilnya 6 kali 3 dapatlah 18 bulan. Jadi jawabannya yang B, 18 bulan. Ini caranya adalah sederhananya kalau menurut Pak GG ya, banyak tabungannya dulu dikurang dengan tabungan awal, ketemulah besar bunganya, baru kita cari banyak bunganya atau berapa bulan dia nabung si Ani ini, baru kita ketemu 18 bulan. Demikian pembahasan untuk matematika UN tahun 2019. Untuk kali ini Pak GG bahas dulu 10 soal. Mudah-mudahan di lain waktu nanti akan Pak GG lanjutkan soal nomor 11 sampai soal nomor 20, dan mudah-mudahan sampai selesai nantinya. Mohon maaf kalau ada salah, silahkan nanti kalau ada yang salah silahkan dikoreksi, boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari Pak GG. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tunggu video pembahasan matematika dari Pak GG selanjutnya. Terima kasih Pak GG. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.